Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa di kelas pemrograman berbasis web. Oke, yang pertama adalah kita akan melakukan persiapan sekaligus menginstal aplikasi yang akan kita gunakan pada saat nanti kita memulai belajar coding. Dalam hal ini kita akan mempraktikkan HTML. Yang pertama adalah kita persiapkan adalah browser standar yang akan kita gunakan ya, yaitu Chrome. Jadi teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows ya, jadi biasanya tuh bawaan browsernya adalah Microsoft Edge ya. Nah, atau kalau menggunakan Linux biasanya pakai Mozilla. Oke, kalau sudah terinstall teman-teman lebih bagus ya, lebih baik. Ataupun biasanya kalau menggunakan eh, macOS biasanya menggunakan Safari ya. Nah, teman-teman jadi jika menggunakan Windows ataupun macOS silahkan kita coba download dulu ya untuk eh, Chrome-nya. Jadi saya akan download terlebih dahulu. Download Chrome. Nah, ini sudah ada nih. Oke, kita coba download ya. Teman-teman boleh ikuti paduannya. Kita download Chrome. Oke. Nah, ini kalau sudah, kita langsung saja buka file. Nah, biasanya akan langsung ini biasanya tidak terlihat. Kita next saja teman-teman ya. Di layar biasanya tidak terlihat. Nah, ini langsung dia terhubung ke internet. Oke, kita tunggu ya. Ini tergantung koneksi jaringan masing-masing ya. Nah, ini biasa tergantung kecepatan dari jaringan. Nah, ini biasanya langsung download dan terinstall ya. Oke, sambil menunggu, ini adalah teman-teman boleh sih sebenarnya menggunakan browser lain, tapi agar sama ya dengan saya, maka teman-teman silahkan menginstal terlebih dahulu Google Chrome-nya. Oke, kita tunggu nih. Oke, kalau sudah biasanya langsung, nah ini kita close saja. Software-nya, nah ini sudah selesai tuh, kita buka. Nah, ini dia ya. Untuk memastikan benar nggak sih, ya coba sudah terinstall google.com. Oke, oke, ini tinggal login ke akun masing-masing boleh, silakan. Oke, yang kedua adalah kita coba mendownload text editor ya, di mana text editor yang kita gunakan adalah teman-teman di search pencarian ini boleh tik ya, Visual Studio Code. Nah, ini kita tinggal enter saja. Nah, di bagian ini kita tinggal klik ya teman-teman ya. Nah, klik atau boleh langsung ke download for Windows karena saya menggunakan sistem operasi Windows. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan Linux ataupun macOS tinggal cari saja download for Linux ataupun Apple ya ataupun macOS silakan. Saya tinggal download biasanya ini sudah terotomatis download ya. Ini tinggal tunggu saja di mana dengan Visual Code ini tidak hanya kita menuliskan perintah bahasa pemrograman HTML, juga C++ atau JavaScript, bahkan Python ya. Nah, ini sudah nih teman-teman ya, sekitar 103 MB. Tinggal install aja langsung. Kita tinggal install. Oke, kita lihat apa-apa langsung otomatis. Biasanya sih otomatis ya. Kita install. Nah, ini dia. Muncul license agreement. Nah, ini silakan kalau mau baca-baca ya. Kalau saya biasanya langsung saja I accept agreement. Kita klik next, teman-teman. Nah, biasanya ini juga sama. Kita klik next saja. Nah, ini I don't create menu folder. Kita next saja, teman-teman ya. Nah, ini kalau ini kita centang semuanya, teman-teman. Nah, kita centang semuanya, kemudian kita next. Oke, kita klik install. Nah, nih tinggal tunggu ya. Nah, biasanya sedang berproses, jadi tergantung jaringan sih sebenarnya. Nah, ini ya. Oke. Ya, sambil menunggu nih, lumayan prosesnya ya, proses install Visual Studio Code. Selain Visual Studio Code, text editor yang bisa digunakan sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Seperti Sublime ataupun Node++ ya. Bahkan
tapi biar kita sama-sama karena Visual Studio Code ini saat ini banyak sekali digunakan oleh developer atau pengembang aplikasi ya, untuk membuat sebuah aplikasi, baik itu aplikasi yang berbasis web, berbasis desktop maupun berbasis Android sekalipun ya, atau mobile. Oke, ini sudah selesai teman-teman, kita klik finish saja. Nah, ini langsung biasanya ini kita browser-nya kita minuskan saja. Nah, inilah kita sudah berhasil menginstal Visual Studio Code ya, yang merupakan salah satu text editor yang akan kita gunakan ya. Sebenarnya masih banyak lagi text editor yang bisa kita gunakan untuk menuliskan coding HTML. Oke, tahap berikutnya adalah kita akan menginstal beberapa extension pada Visual Studio Code. Yang pertama adalah kita close saja dulu menu welcome ini ya. Kita klik di sini di pencarian extension yaitu Live Server. Oke, ya ini ya, turun ya di atas. Kita klik di sini tombol install. Oke. Nah, pada Visual Studio Code kelebihannya memang kita bisa menggunakan beberapa extension bawaan Visual Studio Code ya. Nah, oke, kita tunggu. Nah, kegunaan untuk live server seperti apa? Nah, kita akan pelajari teman-teman ya pada praktek coding HTML-nya ya. Oke, ini sudah berhasil teman-teman ya. Kita close saja. Yang berikutnya adalah kita pada pencarian di sini kita ketik Prettier. Oke, yang ini ya menunya. Nah, ini kita coba install juga ya. Ini tujuannya adalah untuk lebih merapihkan format tulisan coding kita nantinya. Nah, ini langsung Oke, teman-teman, cukup dua saja dulu ya untuk kita manfaatkan extension bawaan dari Visual Studio Code. Oke, kita akan lanjut nanti di video berikutnya untuk kita mempraktekkan cara coding HTML. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.